Halo anak-anakku kelas 3 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan baik ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar perumpamaan tentang anak yang hilang. Tujuan kita belajar akan hal ini adalah: 1. Kita diajak untuk memahami ajaran Yesus tentang pengampunan melalui kisah dan perumpamaan anak yang hilang. 2. Kita diajak untuk bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan memberinya kesempatan untuk bertobat. Baik, marilah kita mulai pelajaran kita. Anak-anak, dalam hidup sehari-hari, pernahkah kalian memaafkan orang yang bersalah kepadamu? Pastinya pernah ya. Atau kamu sedang dalam proses memaafkan? Ya, anak-anak, apapun yang dibuat oleh teman-temanmu atau orang-orang siapapun dia di sekitarmu, cobalah untuk memaafkan, karena kali ini kita akan belajar dari Yesus sendiri dalam perumpamaan yang Ia berikan. Kita diajak untuk bisa menerima kembali, memaafkan kembali orang yang pernah menyakiti hati kita. Anak-anak, kalian bisa nanti membuka dari kitab suci dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Di sana ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus yang menceritakan perumpamaan ini. Kurang lebih ceritanya seperti ini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri secara detail di dalam ayat per ayat Injil Lukas tersebut. Ceritanya seperti ini: seorang ayah memiliki 2 anak, diberi nama si sulung dan si bungsu. Ayahnya ini lumayan berada, dia cukup kaya, dia memiliki banyak hamba, memiliki banyak ternak juga. Nah, anaknya si bungsu suatu ketika ini meminta harta warisan kepada sang ayah. Harta warisan yang menjadi bagiannya. Padahal kita tahu ya, namanya orang tua masih hidup, masa sih meminta warisan? Nah, si anak bungsu ini seperti itu yang ia lakukan. Nah, akhirnya ayahnya pun memberikan harta warisan bagian anak bungsunya ini. Lalu apa yang dilakukan si bungsu? Ia pergi ke kota dan di sana ia berfoya-foya dengan orang-orang yang dijumpainya. Hingga akhirnya waktu pun berlalu tak terasa, karena setiap hari, setiap saat ia berfoya-foya menghambur-hamburkan harta warisan, uang dan segala yang diberikan oleh ayahnya. Lama-lama habislah uangnya. Tidak sepeser pun ia punya, sampai suatu ketika di tempat itu terjadilah bencana kelaparan. Apa yang terjadi dengan si bungsu? Ya, hidupnya sangat menderita. Untuk beli makan pun ia sudah tidak punya. Benar-benar hidup di kota, ia menjadi orang yang sangat amat menderita. Dia terlunta-lunta. Untuk mendapatkan sesuap makanan pun ia sangat susah. Maka ia mencoba mencari pekerjaan. Kesana kemari tidak diterima, hingga akhirnya ada yang menerima pun. Dia menjadi orang yang mengurus ternak babi. Nah, ketika ia mengerjakan pekerjaannya pun ia berharap mendapatkan uang untuk ia bisa membeli makanan. Tapi apa yang terjadi? Wah, boro-boro dapat gaji ya. Ternyata dia itu makan pun harus bersama dengan babi-babi itu. Dia harus makan ampas babi. Wah, jorok sekali ya makan bersama dengan para binatang ini. Sedihlah hati dia ngebayangin kalau di rumah orang tuanya, bahkan pelayan atau hambanya pun makan enak lah. Aku anaknya makannya seperti ini. Sedih banget dia. Sampai akhirnya ia punya niatan untuk pulang. Ya, pasti menimbang-nimbang, pulang gak ya, nanti ayah marah gimana. Nah, dalam pertimbangannya akhirnya dia memutuskan untuk pulang nih, dengan harapan ayahnya bisa menerima dia kembali. Kalaupun tidak, ya dia rela menjadi hamba atau pembantu di rumah ayahnya. Yang penting ia bisa pulang. Maka ia pun segera pulang, dan apa yang terjadi?
ketika ayahnya mengenali bahwa si bungsu dengan pakaian dekilnya, dengan badan yang kotor seperti itu, ternyata ayahnya masih mengenali bahwa itu anaknya. Apakah ayahnya marah? Ternyata tidak loh. Justru ayahnya itu memeluk anaknya. Dia mengatakan kepada para hambanya supaya menyiapkan sebuah pesta besar, memotong lembu yang gemuk, domba yang gemuk untuk makan bersama. Apa yang terjadi ketika pesta dimulai? Si sulung pun pulang dari ladang, melihat keramaian di rumahnya. Wow, marah besar si sulung ini. Ayahnya pun mengingatkan kepada si sulung bahwa pesta ini untuk menyambut kedatangan adikmu yang hilang dan sudah diketemukan kembali. Dia sudah bertobat balik lagi. Tetapi kamu selama ini kan sudah bahagia bersama ayah. Jadi mari kita berpesta. Pesta ini untuk semua, bukan hanya untuk si sulung. Akhirnya ya begitulah yang terjadi. Semuanya berbahagia di dalam pesta itu. Anak-anakku sekalian, tokoh ayah tadi penuh belas kasih, sabar, dan pemaaf. Si sulung, ia memiliki sikap iri hati. Iri karena ia selama ini merasa bersama ayahnya kok tidak dipestain, sedangkan adiknya yang sudah sikapnya kayak gitu malah dipestain. Kemudian dia juga pendengki, dia merasa kesal, marah itu dia pendam terus di dalam hatinya dan ia ingin lampiaskan kepada adiknya sendiri, ya. Si bungsu itu sifatnya semaunya sendiri. Kayak tadi ya, dia suka-sukanya minta warisan, suka-sukanya menghabiskan warisan itu. Tetapi juga ada sifat lain, yaitu mau mengakui kesalahannya. Berikutnya, anak-anakku sekalian, kenikmatan duniawi, keserakahan, dan mementingkan diri sendiri adalah awal bagi manusia sehingga jatuh dalam dosa. Seperti si bungsu tadi, yang dia mendapatkan harta banyak, ia berfoya-foya dengan harta warisan ayahnya sampai habis. Dia menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Pengalaman hartanya habis dan hidup menderita di kota menjadi pelajaran penting yang membuat si bungsu akhirnya sadar akan kesalahannya. Lalu sikap beraninya untuk pulang, mengakui kesalahan dan keinginan menjadi budak ayahnya karena merasa diri tidak layak, membuat dia akhirnya diampuni oleh ayahnya, oleh kakaknya, dan dipulihkan kedudukannya sebagai anak. Anak-anakku sekalian, memang dalam hidup kita tidak semua perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa diterima oleh orang lain. Pernah kan kalian misalnya mau membantu temanmu, malah temanmu tidak mau, malah mencurigai kamu, atau malah meremehkan bantuanmu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi tetaplah berbuat baik, meskipun tidak semua orang mau menerima kebaikan kita. Atau misalnya kita memberikan kebaikan, bantuan kepada orang lain, bantuan itu disalahgunakan, ya. Ada saja orang yang seperti itu. Tapi don't worry, be happy, tetaplah berbuat baik ya setiap hari. Berikutnya, iri hati dan dengki dapat menghambat orang untuk menerima hal-hal baik. Kadang ada pepatah nih, pernah kita dengar, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kadang-kadang orang itu lihat temennya atau orang di sekitarnya susah kok malah senang ya. Waduh, gimana itu? Sehingga ia susah melihat orang senang. Ketika ada orang senang malah, ih kok dia gitu sih. Nah, seperti itu yang kadang-kala terjadi ya dalam kehidupan. Tapi anak-anak kalian semua ibu yakin gak akan kayak begitulah ya. Pasti kalian solider, peduli dengan mereka, apalagi mereka yang hidupnya susah di sekitar kita. Ya. Baik, tadi si sulung tidak rela nih ayahnya memaafkan dan menerima si bungsu. Baginya si bungsu itu adalah anak durhaka, orang jahat yang harus dilupakan.
sebegitunya ya dia tidak menyayangi adiknya meskipun adiknya salah. Ternyata ia sulit menerima kenyataan itu. Anak-anakku, Allah digambarkan seperti sang ayah yang menerima dan mengampuni anaknya yang berdosa. Si sulung dan si bungsu adalah gambaran dari kita sebagai manusia dengan segala sifatnya yang seperti itu. Nah, anak-anak, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang bersalah kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Nah, orang-orang yang benar bertobat harus diterima kembali, bukan malah kita ragukan atau kita singkirkan. Nah, pendosa itu digambarkan seperti orang yang sudah mati, orang yang hilang, namun setelah ia bertobat seperti hidup kembali, ditemukan lagi. Kayak si bungsu tadi ya, seolah-olah dianggap hilang lalu ditemukan lagi. Marilah anak-anakku sekalian, kita menjadi anak yang mau bertobat jika melakukan kesalahan. Sungguh-sungguh bertobat yang sejati ya. Artinya tidak hanya sadar akan kesalahan, tapi mau meminta maaf, dan yang utama adalah jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, itu baru bertobat yang sebenarnya. Nah, selain itu kita diajak untuk mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin pada awalnya sulit bagi kalian, bagi kita, tapi kita coba. Kalaupun kita masih sulit, ya itulah kita sebagai manusia, kadang kelemahannya di situ. Maka mintalah bantuan dalam doamu kepada Tuhan. Jujurlah bahwa Tuhan, aku masih sulit memaafkan temanku atau siapapun itu. Nah, pasti Tuhan akan membimbing kita, membuat hati kita tidak keras, hati kita menjadi lemah lembut dan mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran untuk kali ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik, meneladani Tuhan Yesus sendiri yang mau dengan tulus hati memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Baik, marilah kita terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan pengampun seperti Allah Bapa Maha Pengampun. Sampai ketemu lagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih.